ini. Dapati aku tak setia, kau dapati aku tetap setia. Salah satu hal yang berharga bagi kami ketika kami berkesempatan untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, bersorak-sorak bagi Tuhan. Ada banyak orang yang terbaring oleh karena sakit. Ada banyak orang yang tidak menikmati apa yang kami nikmati saat ini oleh berbagai-bagai faktor yang menghalangi mereka. Terpujilah Tuhan, kami yang hadir pada saat ini, semua yang ada di ruangan ini berkesempatan yang sangat indah. Untuk itu kami mempergunakan, memanfaatkan waktu yang indah ini Tuhan, untuk dengar-dengaran akan kebenaran firman Tuhan. Tolong kami semua, urapi kami, terlebih hati dan jiwa kami, sehingga selaras dengan firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini, dan kami pulang dengan tidak sia-sia. Ada berkat tersendiri, ada berkat khusus kami bawa di tengah-tengah keberadaan kami nantinya. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, harapan kami. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami mau diberkati hari ini. Dan kami sadar juga bahwa dalam kesempatan indah ini ada oknum yang tidak senang dengan keberadaan kami. Kami bersatu hati, seluruh jemaat Tuhan yang hadir saat ini, menolak, melenyapkan segala kuasa kegelapan yang mengganggu kami ketika ditaburkan kebenaran firman Tuhan ini. Dia tidak senang dengan firman Tuhan, tetapi dengan Roh Kudus Tuhan menolong kami. Kami hancurkan, kami usir di dalam nama Tuhan Yesus. Keluar dari ruangan ini, keluar dari pikiran kami, hati kami yang merongrong akan kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih hamba-Mu yang tidak lebih dari saudara-saudara yang hadir hari ini. Kiranya Tuhan urapi khusus, mampukan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah siap diberkati. Bersama saya katakan, amin. Ya, terima kasih teman-teman. Salam. Ya, kalau kami orang GKI dibilang salam, jemaat bilang damai di hati. Baru pembawa firman lagi dia katakan damai di hati, jemaat bilang salam. Kita ulang ya. Saya bukan orang GKI tapi sering ke GKI. Salam. Ya, damai di hati. Dan ada lagi nanti ya. Pas di akhir firman Tuhan nanti ingat, ada lagi nanti ya yang bisa kita adopsi lah. Kita hidup di tengah-tengah mereka ya. Bapak Ibu, anak saya 3, tadi udah diperkenalkan nama ya. Istri saya 1, Boru Situmorang. Mana mereka ya? Oh iya, oke lah. Ya. Saya pelayanan di Karis Mission sudah 4 tahun, 2016 masuk. 4 tahun lebih di Papua ini. Tidak secara kebetulan. Saya belum pernah bermimpi untuk melayani di Papua ini. Tapi oleh karena kemurahan Tuhan, Tuhan utus kami di Papua ini, khususnya kami melayani anak-anak yang ada di sekitar Danau Sentani dan di Papre. Baik Bapak Ibu, itu saja dulu perkenalannya. Oh tadi ada saya bawa teman 1 ya, Rani Lawa yang membantu pelayanan kita. Sebenarnya setiap kali saya ke gereja itu saya selalu bawa rombongan sebenarnya. Tapi karena ada pelayanan yang ada di Kampung Dondai hari ini, makanya Pak Reli yang nggak bisa hadir hari ini. Ada pelayanan yang tidak bisa ditunda karena sudah janji. Jadi sebagian ke sana. Baik Bapak Ibu, kita akan buka Alkitab kita dari 1 Petrus pasal 5 ayat 1 sampai 11. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya sangat diberkati oleh kebenaran firman Tuhan minggu lalu. Kami di Gereja Induk, Pak Pendeta Alan yang berkhotbah terambil dari Kisah Para Rasul pasal 4.
tentang jemaat mula-mula. Nah, intinya di situ ada, kalau saya simpulkan sendiri kemarin itu, together has power. Maksudnya ada kuasa di dalam kebersamaan. Ya, sangat saya diberkati hari Minggu kemarin. Dan saya katakan bahwa saya tidak bisa dirikan gereja dengan sendiri saja, atau saya secara pribadi saya tidak bisa dirikan gereja. Tentu dibantu oleh orang lain. Kalau hanya saya sendiri yang mendirikan gereja, pasti setengah mati, bahkan tidak bisa berdiri. Membentuk sebuah organisasi gereja tidak bisa pribadi sendiri. Tidak bisa, bagaimanapun itu, tidak bisa. Tetapi dengan together, dengan bersama-sama, pasti bisa. Apa hubungannya dengan firman Tuhan ini? Saya sangat diberkati dengan firman Tuhan yang kita baca ini, dan saya bagikan untuk Bapak Ibu semua. Saya berikan tema kecil untuk kita renungkan bersama. Tuhanlah sumber kekuatan bagi kita, baik para pemimpin maupun yang dipimpin. Berarti ada dua kelompok ini. Ada pemimpin dan ada yang dipimpin. Saya selalu pantau dan saya selalu perhatikan juga baik di media sosial dan juga informasi-informasi tentang berjalannya kehidupan jemaat GBI atau cabang GBI Peka. Saya senang karena Pak Dodik adalah sahabat saya, dan saya melihat, memperhatikan semua perkembangan yang ada. Dan saya sangat senang dengan hal itu, dan kami tetap dukung di dalam doa. Posisi saya di sini, Jemaat Induk. Berarti ini cabang kami dong. Walaupun sebentar lagi saya dengar mau mandiri. Itu menunjukkan kedewasaan. Itu baik. Bapak Ibu, baik sekali. Nah, kita belajar. Ada nasihat-nasihat kepada pemimpin, ada juga nasihat-nasihat kepada yang dipimpin. Nah, itu yang saya bagikan hari ini. Supaya kita jangan salah kabrah, salah menanggapi seorang pemimpin itu bagaimana sih karakternya. Demikian juga sebaliknya seorang pemimpin itu bagaimana memimpin bawahan-bawahannya, atau istilahnya di sini domba-dombanya. Tidak sembarang Bapak Ibu. Saya katakan bahwa tidak semua orang jadi pemimpin, tidak. Tetapi berpotensi menjadi pemimpin banyak, ada. Kita semua berpotensi menjadi pemimpin, pasti itu. Tinggal bagaimana kita melakukannya, tinggal bagaimana kita menjalaninya. Bapak Ibu, dalam bagian ini Rasul Petrus membicarakan suatu kesusahan besar yang belum terjadi. Berarti ini sudah mendekati akhir zaman. Tapi tentulah akan datang ke atas orang-orang yang beriman. Seperti contoh, mari kita lihat di pasalnya 4. 1 Petrus, tetap 1 Petrus pasal 4, ayat yang ke-12. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Api siksaan. Bapak Ibu, api siksaan masih belum terjadi. Dan inilah yang dibicarakan di teks ini oleh Rasul Petrus. Supaya nantinya ketika terjadi hal itu, dan pasti terjadi, karena firman Tuhan sudah katakan, pasti terjadi sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, ada yang namanya tribulasi. Kesusahan-kesusahan besar. Pasti itu Bapak Ibu. Dan itu sudah pasti. Kita bisa belajar dari kitab Wahyu nanti, bahwa ada kesukaran-kesukaran yang dialami oleh setiap umat manusia di dunia ini sebelum Tuhan datang yang kedua kalinya.
Nah, hal ini juga sesuai dengan pengajaran-pengajaran Paulus di dalam suratnya. Seperti surat di 1 Tesalonika. Ya, bahas juga tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Nah, pada surat 1 Petrus ini, Bapak Ibu, ditulis orang-orang percaya yang ada di Asia kecil sedang menghadapi berbagai kesulitan. Sedang menghadapi berbagai macam cobaan. Mari kita lihat pasal yang pertamanya. Ayat yang ke-6. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Inilah yang melatar belakangi Rasul Petrus menuliskan pasal yang kelima ini, khususnya perikop gembalakanlah kawanan domba ini. Kenapa? Karena orang-orang percaya yang ada di Asia kecil pada waktu itu mengalami berbagai-bagai pencobaan, berbagai-bagai siksaan, berbagai-bagai penderitaan. Apa saja ya yang mereka alami? Yaitu dituduh sebagai orang-orang yang melakukan perbuatan jahat. Padahal mereka nggak lakukan itu. Ya, di pasal 1 Petrus, pasal yang ke-2, ayatnya yang ke-12. Banyak ayat firman Tuhan kita buka ya Bapak Ibu. 1 Petrus pasal 2 ayat ke-12. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Mereka dituduh melakukan perbuatan-perbuatan jahat, padahal mereka nggak lakukan itu. Firman Tuhan katakan bahwa perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari mereka sedang melakukan perbuatan baik. Membuat satu komunitas, membuat satu gereja yang mau mandiri, apakah itu perbuatan jahat? Tidak kan? Tetapi orang lain sekitarnya yang melihat itu, menuduh mereka bahwa kalian itu berbuat jahat. Itu fitnah. Dan itulah cobaan-cobaan yang dialami oleh orang-orang percaya yang dituliskan oleh Rasul Petrus di Asia kecil pada waktu itu. Pernah nggak Bapak Ibu kita dituduh seperti itu? Padahal kita berbuat baik loh. Kita sudah kumpulkan sembako. Kita mau bantu orang supaya ada keseimbangan. Tetapi orang lain menanggapi hal itu. Wah, sok-sokan. Ya toh? Bagaimana hati kita sudah berkobar-kobar untuk membantu orang tersebut, tapi kita dituduh, kita difitnah untuk melakukan yang baik. Itu yang mereka alami di dalam firman Tuhan ini. Ada lagi, mereka dihina sebagai pengikut Kristus. Mereka dihina sebagai pengikut Kristus. Ya, tapi tidak terlalu terasa dia di Papua ini karena kita semua. Tapi kalau di kota-kota lain Bapak Ibu, daerah yang saya layani dulu di Bengkulu itu aduh, fanatiknya luar biasa. Fanatiknya luar biasa. Di Papua ini tidak terasa. Kalau orang Kristen dihina, enggak. Malah orang Kristen menghina. Kebalikannya. Tapi kenapa? Karena kita kantor Kristen. Banyak Kristen di sini ya. Tapi itulah yang dialami oleh jemaat di dalam Asia kecil ini. Di Asia kecil pada waktu itu. Nanti Bapak Ibu bisa bandingkan pasal 3 ayat 16. Apalagi yang mereka alami? Dibenci oleh sesama mereka. Karena hidup mereka yang baik. Dibenci oleh sesama mereka karena hidup mereka yang baik. Wah. Pernah nggak mengalami hal itu Bapak Ibu? Kita dibenci, tidak disenangi oleh sesama kita. Ya. Tidak disenangi. Padahal perbuatan baik yang kita lakukan, bukan jahat. Masuk akal. Kalau kita dibenci karena berbuat jahat. Ini berbuat baik. Dibenci. Nah, itulah yang dialami oleh jemaat-jemaat
yang ada di Asia Kecil pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu yang berkati Tuhan, dalam kesemuanya ini Rasul Petrus sungguh merasakan apa yang dirasakan oleh orang beriman di Asia Kecil pada waktu itu. Sehingga Rasul Petrus menempatkan dirinya di sini seperti yang kita baca tadi. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu sebagai teman. Sebagai teman penatua. Kemudian sebagai saksi penderitaan Kristus. Ya, sebagai saksi penderitaan Kristus. Ya, Rasul Petrus di sini menempatkan dirinya sebagai teman penatua. Nanti kita lihat siapa itu penatua. Nanti saya jelaskan. Memberi nasihat baik kepada para pemimpin juga maupun jemaat yang ada di Asia Kecil pada waktu itu. Sehingga ketika dia menempatkan dirinya sebagai penatua, maka ada kesempatan bagi dia untuk menasihatkan mereka, baik kepada para pemimpin atau penatua di sini, juga kepada jemaat-jemaat atau orang percaya pada waktu itu. Kita mulai, yang pertama adalah kepada para penatua dulu di sini. Kepada para pemimpin. Mengapa? Ada apa dengan para penatua? Kalau gereja-gereja ortodoks atau gereja-gereja yang liberal, sebuah gereja itu pasti ada penatua-penatuanya. Seperti kami lah, gereja saya di BNKP, sama dengan GKI di kalau sini. Ada para sintuannya. Dan jangan pernah putuskan, pendeta tidak boleh memutuskan sesuatu hal yang ini kalau tidak dengan para tua-tua ini. Kalau di GPI beda ya, hak otoritas penuh kepada gembala. Nah, di gereja-gereja yang seperti itulah harus ada. Kalau nggak ada, sudah tidak bisa berjalan dan harus diputuskan di dalam keputusan mereka. Kepada para penatua. Mengapa? Ada apa dengan para penatua? Rasul Petrus memulai kepada para penatua. Dalam bahasa aslinya Bapak Ibu, kita belajar sedikit ya teologi ya. Penatua itu dalam bahasa Yunaninya presbyteros. Presbyteros. Para tua-tua. Ya, seperti yang saya katakan tadi, para tua tidak berdiri, tidak hanya sendiri, tetapi terdiri dari beberapa orang. Kalau di jemaat lokal dulu atau pada zaman kuno, salah satu kelompok Sanhedrin, ya, Sanhedrin yang terdiri dari 71 orang. Orang itu. Bayangkan, kalau pendapat 71 orang saja, satu orang, kapan ada keputusannya? Kapan kita dapat keputusannya? Pasti. Dan setiap orang itu pasti memberikan pendapat. Pasti. Itu hak mereka. Itu para penatua. Tapi kita nggak pakai terjemahan itu. Kalau kita bawa sekarang itu, dapat nggak Pak Dodi? 71 penatua di sini. Nggak dapat. Kalau kita bawa di zaman sekarang. Tapi ada terjemahan yang mendekati. Penatua itu dalam terjemahan lain adalah para pemimpin jemaat. Nah, mungkin itu cocok ya untuk kita pakai di sini, termasuk gembala, para pemimpin jemaat. Walaupun di kita paling pengurusnya ya, Pak Dodik ya, baru jemaat. Nah itu, Rasul Petrus memulai kepada para pemimpin jemaat, menasihatkan mereka di dalam firman Tuhan ini, dan menempatkan dirinya sebagai teman penatua. Jadi, mengapa Rasul Petrus menasihatkan dimulai dari para pemimpin? Bapak Ibu, ada istilah yang mengatakan bahwa kalau kepalanya lurus, maka ekornya pasti lurus. Itu istilah. Kalau saya simpulkan dalam kenapa Rasul Petrus dimulai kepada para pemimpin. Kalau kepalanya saja lurus, pasti ekornya lurus. Mengerti maksud saya Bapak Ibu ya? Kalau pemimpinnya lurus, maka pasti anggotanya lurus-lurus juga. Tapi ada juga pemimpin yang tidak lurus.
apalagi bawahannya. Kita bisa bandingkan, kita bisa merenung-renungkan siapalah para pemimpin itu. Tapi di sini kuncinya adalah kalau kepalanya lurus, benar untuk menggembalakan domba-dombanya, lurus untuk mengarahkan mereka, pasti jalan jemaatnya pasti lurus. Kecuali yang membangkang. Nanti kita lihat. Kecuali yang menentang atau yang congkak, nanti kita bahas satu persatu ya. Bapak Ibu yang berkati Tuhan, karena para penatua atau pemimpin adalah merupakan public figure yang bisa mengayomi, mengarahkan para jemaatnya untuk hidup beriman. Berarti tidak salah dong Rasul Petrus memulai kepada para pemimpin. Kenapa? Karena para pemimpin itu adalah sesuatu figur, sosok yang diharapkan oleh bawahannya untuk mengarahkan mereka hidup beriman. Berarti pemimpinnya dulu yang dibereskan ya, kata iya kan Pak Dodi ya? Para pemimpinnya dulu menuntun dan berpengharapan, karena ini konteksnya itu menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, supaya tidak salah nanti arah, supaya mereka benar-benar nanti ketika kedatangan Yesus yang kedua kalinya, mereka sudah siap bahwa surga adalah milik saya. Itu sudah siap, surga itu milik saya, tidak ada tawar-menawar. Nah, itu yang dikerjakan para pemimpin pada konteks ini. Kenapa Petrus harus kepada para pemimpin duluan diberikan nasihat ini? Supaya pemimpinnya dapat mengarahkan jemaat-jemaatnya, menuntun mengarahkan mereka menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bapak Ibu, kita ini di era atau di zaman mau menjelang akhir zaman. Ya, kita belum tahu ya, dan satupun nggak ada yang. Tapi yang perlu di sini siap sedia. Kapan dia datang? Jadi pemimpin berarti menolong orang lain menjadi seperti yang Tuhan inginkan kepada mereka. Bagaimana yang menjadi persoalan? Bagaimana memimpin? Atau dengan cara apa memelihara jemaat ini? Kita sudah baca tadi yang ayat kedua. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Arti gembalakan di sini Bapak Ibu, menggembalakan, memerintah, mementingkan kepentingan mereka, menggembalakan secara penuh dan menuntun atau melindungi. Itu istilah gembala di sini. Ya, itu istilah gembala di ayat yang kedua ini. Berarti kerjanya pemimpin atau gembala di sini adalah menggembalakan, betul. Memerintah. Kemudian apalagi tadi? Memimpin, menuntun atau melindungi. Berat enggak itu Bapak Ibu? Pasti berat. Iya. Iya kalau dombanya nurut-nurut. Iya toh? Kalau enggak, bisa stres gembalanya. Bisa pusing kepala pemimpin atau gembalanya. Pasti. Ya kalau yang melok-melok terus, kalau kata orang Jawa. Engge gitu ya. Tapi kalau ngugah-ugah, iya toh? Pak Dodik bisa nggak bisa makan. Pusing terus. Tapi ya beda, jemaat di sini nurut-nurut saja. Buktinya sebentar lagi pindah dapat gedung baru. Wah, keren. Tepuk tangan dulu. Terlalu tegang ya. Karena saya nggak pakai slide, minta maaf lah. Saya bawa gaya BNKT. Selama ini gaya GBI ya. Jadi saling mengisi Bapak Ibu ya. Saling belajar firman Tuhan ya.
Seorang pakar teologi namanya John Maxwell berkata, jika Anda adalah seorang pemimpin, maka banyak orang yang bergantung kepada Anda. Ini pakar teolog John, terkenal itu, ada bukunya banyak itu. Ya. Jika Anda adalah seorang pemimpin, maka banyak orang yang bergantung kepada Anda. Benar nggak itu? Setuju ya? Banyak. Kita sebagai pemimpin, saya kasih contoh. Saya di Karis Mission itu adalah koordinator. Teman-teman saya itu bergantung terus kepada saya dalam satu keputusan. Mereka tidak berani mengambil keputusan kalau tidak konfirmasi dengan saya. Walaupun saya tidak pernah memutuskan sendiri, selalu saya bawa ke forum. Pak Reli itu sering banyak orang ada ini, ada permintaan, tapi dia katakan, oke, baik, saya terima usulnya, saya sampaikan dulu kepada pemimpin saya. Artinya banyak bergantung. Ya, orang bergantung kepada kita, Bapak Ibu. Ya. Jadi ini untuk pemimpin dulu, nanti ada kepada dombanya juga, tenang saja. Ada bagiannya. Jadi tebal telinga dulu Pak Dodik. Ini firman Tuhan. Jadi keluarga dan sahabat membutuhkan seorang pemimpin yang memberikan teladan kehidupan yang didorong oleh tujuan. Ya. Keluarga dan sahabat kita membutuhkan seorang pemimpin yang memberikan teladan kehidupan yang didorong oleh tujuan. Bukan hanya itu saja, anak-anak juga membutuhkan pemimpin yang menolong mereka mencapai potensi mereka. Dalam hal ini orang tua. Kalau orang tua tidak bisa jadi pemimpin kepada anaknya, bagaimana anaknya? Ya. Yang saya katakan dari awal, kalau kepalanya lurus, pasti ekornya juga lurus, ikut-ikut lurus. Walaupun sekali-sekali bengkok dikit ya, nggak masalah, itu manusiawi. Gereja membutuhkan pemimpin yang memetakan jalur dan memperlengkapi orang-orang kudus. Gereja membutuhkan pemimpin itu. Gereja yang tidak ada pemimpin, berarti gereja itu bagaimana? Ya pasti kacau balau. Ya. Atau gembala atau domba yang tidak ada gembala. Coba bayangkan. Nah, ini berkaitan dengan firman Tuhan ya. Masyarakat membutuhkan pemimpin yang menciptakan sebuah tempat untuk hidup. Bagaimana perasaan kita menikmati pimpinan Jokowi di Indonesia ini? Ada enaknya ya. Bagi yang mengikuti ya. Tapi ada itu, semua itu membutuhkan, masyarakat membutuhkan pemimpin-pemimpin yang menciptakan sebuah tempat untuk kehidupan. Itu pemimpin. Bapak Ibu, tidak semua orang jadi pemimpin, sudah saya katakan tadi. Nah, bagaimana dia memimpin itu? Bagaimana dia menggembalakan itu? Sudah kita baca tadi, dia katakan, kita bahas satu persatu ya. Nggak apa-apa lama ya. Karena terakhir kata hari ini menikmati hotel ini ya. Ya, harus lama. Kalau ada permen silakan pakai permen supaya nggak ngantuk Bapak Ibu. Karena ini ya mendukung juga dinginnya. Pemimpin itu kalau memimpin, menggembalakan jangan dengan paksa. Iya ya. Pak Dodi pernah paksa Pak Dodi gini. Cuma ada tidak ya. Ya ini oke. Jangan dengan paksa, itu cara memimpin. Siapapun kita, baik di organisasi, baik kita sebagai orang tua kepada anak kita, jangan paksa anakmu untuk memimpin dia, harus dengan lemah lembut. Jangan dengan paksa. Kalau bahasa Indonesia sehari-hari terjemahannya adalah memimpin dengan senang hati. Senang hati, betul. Iya, senang hati. Bagaimana juga pemimpin kita senang hati nanti, ada bagian domba ya, tenang. Ya, senang hati para pemimpin ini. Jangan dengan paksa Bapak Ibu.
Dan jangan paksa. Kalau Anda tidak bisa memimpin, sudah keluar jadi anggota saja lah. Dan saya sudah alami itu, Bapak. Dulu saya keraskan. Anggota, maksudnya teman-teman saya lah. Saya bilang bukan anggota, tapi rekan-rekan saya. Mereka bantah saya. Dulu awal-awal ya, karena awal-awal memimpin juga ya. 2016 langsung dikasih jadi koordinator. Saya keras. Harus pelayanan, harus. Dan harus makan banyak supaya nggak sakit. Iya, itu kan. Karena tiap hari terus. Makanan, ya puji Tuhan lah. Makanan selalu ada. Tapi kalau malas makan, jatuh sakit ya ganti-gantian terus ke Dian Harapan. Teman-teman itu. Jadi pusing saya tuh. Kalau teman kami sakit satu ya pasti terkendala juga pelayanan. Ya pasti. Dan saya harus tegas. Nah, banyak juga yang melawan. Tapi saya belajar terus. Saya belajar memahami mereka satu persatu. Pemimpin harus belajar memahami bawahannya satu persatu. Kalau tidak, sudah. Terjadilah yang tidak kita ingin. Jangan dengan paksa. Apalagi sukarela. Tetapi dengan sukarela. Dalam bahasa Indonesia sehari, katakan jangan dengan berat hati. Ada nggak Bapak Ibu temukan gembala yang berat hati untuk menggembalakan jemaat? Ada banyak di luar sana. Di sini nggak ada. Ya. Sukarela. Jangan dengan berat hati. Dengan sukarela, dengan sengaja, bukan tidak disengaja. Dengan sengaja dia memimpin. Berarti Pak Dodi bisa dengan sekeluarga mengambil sikap untuk menggembalakan pos P ini. Berarti dengan sukarela meninggalkan semua apa yang ada di belakang, apa yang menjadi kesenangan, waktu untuk keluarga, tetapi ada jemaat yang harus dilayani, harus tinggalkan itu. Itu. Betul. Sukarela Bapak Ibu. Kalau bahasa teologisnya lagi ya, hekousios. Hekousios. Dengan sukarela. Dengan sengaja, bukan tidak disengaja, dengan sengaja untuk menggembalakan mereka, untuk memimpin mereka. Ya. Dan apalagi tidak mencari keuntungan. Betul. Dikatakan di sini, jangan dengan sikap serakah yang memalukan. Ada tak para pemimpin mengambil kesempatan. Dan saya dengar banyak isu-isu itu kepala-kepala desa dengan dana desa ya yang besar dari pemerintah, banyak yang masuk penjara itu. Khususnya di daerah saya banyak. Karena pemimpin ini apa ya, kayak dia baru keluar dari tempurung seperti apa, kodok kata yang dalam tempurung dia jadi pemimpin. Wah, ketika dipercayakan uang ber-MM-an, sudah. Akhirnya dia dipenjara. Dia hanya mengejar itu. Dia hanya mencari keuntungan. Ya. Istilah mencari keuntungan di sini adalah aiskoros, artinya memalukan. Coba. Sikap yang memalukan. Pemimpin yang melakukan hal itu, maka sikapnya itu sangat memalukan. Kalau dia mencari keuntungan dalam memimpin atau dalam menggembalakan. Jadi Bapak Ibu yang berkati Tuhan, apa yang dikehendaki kepada seorang pemimpin, ayat selanjutnya lagi adalah tetapi dengan pengabdian diri. Ya, dengan
pengabdian diri. Kata pengabdian diri dalam bahasa Indonesia sehari-hari, sungguh-sungguh ingin melayani. Sungguh-sungguh ingin melayani. Bukan dengan paksaan, bukan dengan disengaja. Ya, sungguh-sungguh untuk melayani. Bapak Ibu yang berkati Tuhan, kalau kita lihat lagi ayat selanjutnya, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepada kamu. Artinya di sini memerintah menjadi penguasa. Memang secara organisasi pemimpin itu ada haknya untuk berkuasa karena dia pemimpin. Tetapi jangan memanfaatkan kuasa itu untuk mencari keuntungan sendiri seperti yang ayat sebelumnya tadi. Tetapi dikatakan di sini tetapi hendaklah kamu menjadi teladan. Nah, ini yang penting. Menjadi teladan. Baik dari sisi pola kehidupannya, contoh atau gambaran. Ya. Pola apa yang dipakai untuk supaya jemaat ini bertumbuh imannya. Ya. Gembala kita sangat kreatif itu. Membuat jemaatnya ini supaya terus bertumbuh dan tidak kaku. Itu salah satu itu kreatif para pemimpin. Ya. Bagaimana supaya ibadah itu jangan kaku terus. Ya, pasti ada kegiatan-kegiatan lain, ada pola-pola yang lain. Dan jemaat juga kalau diberi atau dilakukan hal itu ya nantilah ya, nanti ada bagiannya, sorry. Jadi ini semua untuk para penantua, ini semua untuk para pemimpin, siapapun dia. Mungkin kita ini adalah calon-calon pemimpin nanti di berbagai bidang, betul. Di rumah makan bisa, ya toh? Di mana lagi? Ya. Tapi yang paling kecil di tengah-tengah keluarga. Bapak Ibu, Pendeta Stephen Tong, siapa yang tidak mengenal hal itu, mengatakan, saya kutip kata-katanya, dikatakan, para pemimpin terpilih dalam kedaulatan Allah. Dukunglah mereka selama tidak berjalan dalam kesesatan. Para pemimpin itu berdiri, terpilih dalam kedaulatan Allah. Dukunglah mereka selama tidak berjalan dalam kesesatan. Mari Bapak Ibu, kita dukung pemimpin kita selagi tidak sesat. Ya, itu kata Pendeta Stephen Tong. Itu bagus sekali dan sangat memberkati. Dan ada lagi untuk para pemimpin. Inilah yang harusnya dimiliki oleh para pemimpin, dan itu sakit ya, sakit kalau secara manusia. Seorang seniman, seorang budayawan atau penyair yang intelektual tinggi dia, namanya M.H. Ainun Nazib. Dia berkata, kalau rumah kebakaran, ini kepada para pemimpin, kalau rumah kebakaran, kamu harus belakangan menyelamatkan diri. Nah, coba. Iya toh? Itu kepada pemimpin. Kalau rumah kebakaran, kamu belakangan selamatkan diri. Artinya selamatkan dulu orang lain. Kalau musuh datang menyerang, kamu harus berdiri di depan untuk melawannya. Pemimpin duluan. Iya, ayo serang. Ya, tapi itulah resiko para pemimpin. Yang terakhir untuk para pemimpin ini. Kalau panen melimpah, kamu harus belakangan makan. Iya toh? Itu resiko-resiko yang dialami dan dihadapi oleh para pemimpin. Dan itulah pemimpin yang baik, katanya. Itulah pemimpin. Artinya tadi yang sudah kita mengutamakan kepentingan jemaatnya, mengutamakan semua kepentingan dombanya di luar kepentingan pribadi. Ya, luar biasa ya.
Itu yang pertama tadi ya, untuk para pemimpin. Sekarang hal yang kedua, untuk para istilahnya di sini domba-domba ya, untuk kita jemaat. Maka ayat kelima, demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda. Orang-orang muda di sini itu juga kepada jemaat, ya konteksnya. Karena dulu kalau penatua dulu itu yang saya ceritakan tadi, itu benar-benar tua, umurnya 60 ke atas. Nah, Pak Dodik yang digambarkan baru yang lebih tua toh, tapi saya pakai kata domba di sini, jemaat di sini ya. Enggak tepat kalau muda di sini. Ya, itu memang terjemahan bahasa Indonesia kita ini ya lumayan apa ya. Jadi kita lihat dari bahasa-bahasa atau terjemahan-terjemahan aslinya. Alkitab ini sudah banyak sekali terjemahannya. Dia katakan, tunduklah kepada para penatua. Demikianlah juga kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Kata tunduklah di sini Bapak Ibu, tunduk, hupotasso, kalau bahasa teologinya, tunduk atau menundukkan. Artinya harus tunduk kepada pemimpin. Dikatakan di sana rendah hati. Ada kerendahan hati, menerima apa adanya itu. Kondisi apapun itu pemimpinnya harus terima. Karena dia adalah pemimpin yang dipilih di dalam kedaulatan Allah. Harus tunduk. Rendahkanlah dirimu. Dalam arti di sini hidup sederhana, mendisiplinkan diri. Nah, ini yang saya bilang tadi. Kalau pemimpinnya sudah berkuar-kuar, pemimpinnya sudah memberikan arahan dan lain sebagainya, tetapi jemaatnya yang enggak disiplin ya, atau dombanya tidak disiplin, itu juga jadi masalah bagi pemimpinnya. Tapi bagi kita Bapak Ibu, jemaat yang dipimpin oleh seorang gembala, harus tunduk kepada gembala. Itu firman Tuhan. Harus rendah hati. Harus hidup sederhana dan mendisiplinkan diri sendiri. Supaya tujuan yang kita capai bersama-sama itu dapat tercapai. Ya. Makanya aku bilang tadi, jangan pernah mimpi untuk mendirikan sebuah organisasi gereja kalau kamu hanya sendiri. Harus ada dukungan dari orang-orang yang kita pimpin. Jangan menentang ya, kata menentang di sini Bapak Ibu, melawan. Nah, di sini Allah menentang orang yang congkak. Hati-hati. Ketika engkau menentang, melawan pemimpinmu, maka engkau adalah menjadi musuh Allah. Hati-hati Bapak Ibu. Hati-hati melawan kepada gembala. Hati-hati melawan kepada para pemimpin. Karena dengan sendirinya engkau menjadikan dirimu musuh Allah. Ya. Allah menentang orang yang congkak. Akan tetapi Bapak Ibu, dikatakan di sini, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ya, lebih baik rendah hati lah Bapak Ibu. Ya. Tunduk, rendah hati, disiplin, itu lebih enak. Sehingga pemimpin kita tidak mutar-mutar bagaimana gitu ya, sampai bisa pecah kepalanya kalau pusing. Jemaat-jemaat yang gak disiplin atau domba-domba yang gak disiplin, ya sudah dikasih di rumput yang hijau, dia masih mencari rumput-rumput hijau yang lain. Tapi itu di luar sana, di sini tidak ada. Ya, congkak ya. Tapi apa yang seharusnya dilakukan oleh domba-domba ini? Ayat selanjutnya Bapak Ibu, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu, kepada Allah kita menyerahkan semua kekhawatiran kita Bapak Ibu. Ketika kita khawatir dengan kondisi pemimpin kita, ketika kita khawatir, aduh bagaimana ya gembala saya atau pemimpin saya ini, berdoa kepada Tuhan, minta kepada Tuhan. Sehingga kata serahkanlah di sini adalah melemparkan, menyerahkan. Aduh, saya nggak sanggup lagi Tuhan, saya lemparkan gitu.
ya, istilahnya begitu ya. Kalau bahasa itu, lemparkan saja dan angkat tangan ketika kita mengangkat tangan, maka Tuhan akan turun tangan. Kekhawatiran, memang kita semua orang memiliki kekhawatiran. Apalagi zaman sekarang atau saat-saat ini, kita khawatir dengan kesehatan kita. Kita khawatir dengan kondisi sekitar kita. Tidak bisa bebas ngapa-ngapain. Karena ada mbah corona. Tapi itu tantangan dalam kehidupan kita itu. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan? Karena firman Tuhan katakan, Dia yang memelihara kita. Tuhan yang memelihara kita. Memelihara, menarik perhatian, memberikan perhatian. Pasti hanya Tuhan. Ya, kepada siapa lagi kita berseru kalau bukan kepada Tuhan. Tapi ingat tadi Bapak Ibu, sadarlah dan berjaga-jagalah. Karena ada simbolis si iblis yang berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum. Ya. Bapak Ibu yang berkati Tuhan, di sini sadarlah berarti ada penguasaan diri. Istilahnya menguasai diri. Berpikir tenang. Itu bagi kita sebagai jemaat atau domba, kita harus berpikir tenang. Kita harus menguasai diri. Salah satu buah roh ya, menguasai diri. Orang percaya yang sudah hidup di dalam Tuhan, orang yang sudah memiliki kepercayaan dan iman yang kokoh itu, segala sesuatu yang dialami sekitarnya, dia bisa menguasai dirinya. Kenapa? Ada roh itu di dalam dirinya. Ada roh Allah yang memberikan dia kekuatan, yang memberikan dia perhatian, dan itulah yang membuat dia semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Sadar, ya kita sadar betul. Karena di sekitar kita banyak orang yang tidak senang. Termasuk iblis yang selalu merongrong akan kehidupan iman kita. Supaya kita menjauh dari Tuhan, supaya kita jauh dari persekutuan, ataupun supaya kita mengacaukan persekutuan itu. Bisa jadi ada roh pemecah. Ya, seperti yang terjadi di dalam jemaat Korintus. Hati-hati dengan itu Bapak Ibu. Harus kuasai diri, menguasai diri. Serahkan kepada Tuhan semua kekhawatiran kita itu. Berjaga-jagalah. Artinya di sini berwaspada. Tidak tidur, siap siaga. Kapan ada waktu Tuhan kepada kita, kita sudah siap. Ya. Kapan kita dipanggil oleh Tuhan, kita sudah siap. Dan kapan ada tantangan, kita sudah siap. Kapan ada masalah, kita sudah siap. Itu berjaga-jaga. Karena katanya lawanmu, si iblis itu sedang mengadukan kamu katanya. Di sini, mengadukan kita. Dia sedang ngadu-ngadu, pokoknya keliling-keliling katanya, seperti singa mengaum-aum. Dia lihat-lihat, ya, siapa yang bisa saya telan ini. Siapa yang bisa saya ajak jadi kawan. Ayo, mari, serbu dia. Itu si iblis. Tetapi ada berkat Allah di ayat 10 Bapak Ibu. Jangan takut. Berkat Allah di sana, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Inilah penghiburan kepada jemaat di Asia kecil pada waktu itu yang disampaikan oleh Rasul Petrus, dan kepada kita sekarang. Ketika kita mengalami penderitaan-penderitaan itu, baik itu para pemimpin maupun para jemaat yang dilayani atau yang dipimpin, ada berkat Tuhan yang selalu memberikan kita. Dikatakan memanggil kamu, kaleo di sini, mengundang, memanggil seseorang untuk tugas yang penting. Itu istilahnya di sini, kaleo. Dia memakai kata kaleo. Dia mengundang kita. Allah mengundang kita. Allah memanggil kita
untuk tugas yang sangat penting. Yang penting, ketika kita dipercayakan tugas apapun itu, baik secara kuota yang besar atau yang kecil, atau di dalam gereja sekarang terbagi-bagi tugasnya. Ada yang main musik, ada yang WL, ada singers, ada juga sound yang memperhatikan hal itu. Semuanya itu untuk tugas penting, itu penting. Jangan kira itu hal-hal kecil, dan itu penting. Bayangkan saja tadi, kalau musik ini tidak serasi, bagaimana kita menyesuaikan dengan nada suara kita. Kita A, dia C, pasti nggak sesuai Bapak Ibu. Tapi itu dibutuhkan keserasian. Ya, itu. Tuhan sudah memanggil kita masing-masing dengan berbagai potensi yang berbeda. Itulah gunanya ada persekutuan seperti ini. Saling melengkapi. Ya betul, melengkapi. Ada kata melengkapi tadi. Melengkapi. Katartisu katanya. Menyempurnakan. Membereskan. Menjadikan utuh. Itu istilah melengkapi di sini. Jadi Tuhan menyempurnakan kita. Tuhan membereskan. Tuhan menjadikan kita utuh. Berarti utuh tidak pecah-pecah. Ya, harapan kita Bapak Ibu, persekutuan gereja ini, ketika kita nanti sudah mandiri, lepas dari induk kita, mari utuh, satu terus. Ya, kemana arahkan, nanti pasti Tuhan memberikan hikmat bagi gembala kita, dan kepada kita semua juga. Mari kita utuh, tidak pecah itu artinya. Dan tergantung kepada kita Bapak Ibu. Kalau gereja kita bertumbuh, maka tergantung kepada kita juga. Enggak mungkin tergantung kepada orang luar sana. Enggak. Tergantung kepada jemaatnya sendiri. Mau utuh tidak? Atau mau melakukan gaya yang lain? Boleh gaya. Gaya boleh banyak. Tapi tetap satu tujuan. Tetap satu tujuan. Gaya kita boleh ya menyembah Tuhan, gaya kita bermacam-macam dan sebagainya. Tetapi hanya satu tujuan kita, untuk memuliakan nama Tuhan. Meneguhkan, sterizo, membuat dengan kokoh, menguatkan dan mengarahkan. Itu firman Tuhan. Mengokohkan kita ya. Memberikan kekuatan kepada kita. Dan kata mengukuhkan dalam bahasa teologisnya adalah temeleo, artinya meletakkan fondasi. Tuhan sudah meletakkan fondasi kita, iman kita. Siapa fondasi iman kita Bapak Ibu? Ya, firman Allah, yaitu Yesus itu sendiri. Itu fondasi kita, iman kita. Kalau kita sudah letakkan fondasi kita di dalam nama Tuhan Yesus, maka tidak ada yang bisa, kata firman Tuhan, tidak ada yang bisa mengambilnya daripadanya. Tidak ada yang bisa merampasnya. Kenapa? Ada fondasi yang kuat dan kokoh di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang berkati Tuhan, untuk kita semua, jika kita melihat orang lain tegak, maka berlututlah dengan dia. Ya. Ketika kita melihat orang lain tegak, berdiri teguh di dalam imannya, maka berdoalah untuk dia atau berlututlah untuk dia. Bukannya kita saling mendoakan, itu yang penting. Ketika kita melihat gembala kita sudah mulai lemas, pemimpin kita sudah mulai mungkin ada pergumulan yang tidak disampaikan kepada jemaat. Jemaat harus peka dengan hal itu. Doakan gembalanya, doakan pemimpinnya, berlutut untuk dia, supaya dia tegak terus di dalam tugas yang penting yang sudah diembannya sekarang. Demikian juga sebaliknya. Gembala melihat jemaatnya sudah mulai rapuh, sudah mulai tidak nyaman, doakan, berlutut untuk dia. Karena itu adalah tugas kita. Bapak Ibu yang berkati Tuhan, jemaat yang sangat diberkati Tuhan, saya senang boleh
berada di tengah-tengah Bapak Ibu sekarang. Dan mari bertumbuh bersama. Mari berjalan bersama dalam satu tujuan. Sehingga yang kita capai itu ke depan itu pasti tercapai. Sehingga benar firman Tuhan disampaikan minggu yang lalu, together has power. Ada kekuatan di dalam kebersamaan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu sangat terbatas untuk menguraikan satu persatu kepada jemaat-Mu isi firman Tuhan hari ini. Tetapi apa yang hamba-Mu sampaikan, kiranya jemaat yang sudah hadir, mereka boleh diberkati Tuhan. Roh Kudus-Mu yang menolong mereka. Memahami akan kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan bersama pada pagi menjelang siang ini. Berkati Gembala Pak Dodik temani bersama keluarga, bersama dengan jemaat yang dia gembalakan. Kiranya ada keserasian di antara mereka, baik juga yang digembalakan, supaya tetap utuh di dalam satu tujuan. Kami membutuhkan Engkau Tuhan. Tuhan tolong kami untuk mencapai apa yang kami inginkan ke depan ini. Tetapi ketika kami bersama-sama, maka ada kekuatan yang besar yang sudah Tuhan sediakan bagi kami, yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih untuk kebenaran-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan terima kasih untuk firman Tuhan. Haleluya. Amin.